Sebab di YouTube ada Allah enggak? Ayo, nek gak Allah gak mungkin mutu suarane, Bos. Gak metu gambare, Bos. Sebab ada hidup Allah disitulah. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fauzi Natif, Gus. Saya mau bertanya. Saya sering dari Margadana. Saya sering mendengar kalimat syafaat secara syariat. Bagaimana penjelasan syafaat secara hakikat, Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pandang sudut tentang syafaat secara hakikat? Kok ya secara syariat itu syafaat itu milik Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, sehingga beliau bisa mensyafaati umatnya lah gitu toh. Oleh sebab itu seringlah kau membaca sholawat supaya kau nanti akan mendapatkan syafaat. Bos, nyun sewu, ada dua pertanyaan yang kutanyakan. Pertama, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk nopo kholik? Makhluk ya, oke sepakat ya, makhluk. Anda kholik apa makhluk? Makhluk, oke. Dalili wis jelas, surat Al-Kahfi ayat 110. Itu pertama. Yang kedua, sifat hakikate Allah itu tidak sama dengan sifat hakikate makhluk. Ada sifat wajibnya Allah, ada sifat wajibnya makhluk, dan itu tidak sama. Contoh, Allah wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Lawan daripada itu akan menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Wujud ada, lawan wujud adam, tidak ada. Itu sebagai sifat kita. Begitu seterusnya. Lah, pertanyaan saya, punya toto kromokah kita merasa ada? Wis sampean jawab nih nganti sampean dhewe. Punya toto kromo akhlak adab terhadap Allah kah kita merampas bajunya Allah, termasuk wujud? Oke, di dalam sifat wajib juga ada sifat ma'ani, irodah, kudrot, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Aku yakin tidak pantas, Pak. Ketidakpantasan itulah kita dihukumi orang yang su'ul adab kepada Allah. Saya merasa alim, saya merasa kaya, saya merasa baik, saya merasa ada. Itu sesungguhnya menunjukkan ketidakpunya akhlakan saya pada Allah, alias saya merampas sifatnya Allah. Yun sewu, apa sih syafaat itu? Pertolongan. Pertolongan.
Apakah makhluk bisa menolong terhadap makhluk lain? Hakikatnya tidak bisa. Ampun muring-muring dulu. Loh, bisa Gus. Lah kemarin ada anak kecil mau jatuh di Belumbang. Apa Belumbang Pak Meri ini? Sama ya? Belumbang penuh air. Dia itu mau jatuh, terus ditolong ada orang disaut. Lah itu kan bukti kalau makhluk satu bisa menolong yang nyun sewu Pak. Sudah benar kacamata syariat karena kacamata syariat melihat makhluknya. Melihat makhluknya. Kalau kacamata hakikat rohaniah melihat hidup, melihat Allahnya di situ. Sebab mohon maaf, jikalau di sini tadi tidak ada Allah pada diri seorang yang lewat tadi menolong anak kecil, mohon maaf, apa mungkin orang ini bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan Allah? Nggak mungkin. Ya wes, sampai terima maneh ning memakai kacamata mana jenengan? Kacamata syariat melihat makhluk, kacamata hakikat melihat Allahnya. Pilih yang mana terserah. Akhirnya biar nggak tukaran, ya, biar nggak tukaran, dinetralkan. Dengan cara apa menetralkan? Biiznihi, dengan izin Allah lah terhadap Muhammad ibnu Abdillah. Syafaat dari Allah seakan-akan Muhammad itu bisa mensyafaati umat. Tapi bukan berarti lantas sifat syafaat itu mutlak milik Muhammad. Paham ya? Semuanya adalah milik Allah. Berhubung Anda melihatnya pakai kacamata mana, min apa plus, terserah. Kacamata syariat apa kacamata hakikat, terserah. Kalau kita memakai kacamata syariat saja, mohon maaf, itu namanya kita itu tidak punya akhlak terhadap Allah. Buktinya imani terhadap makhluk. Pakai kacamata hakikat didobel, oke. Ndirek kaca, oh kayak di kacamata ini nak nggone mobil. Kacamata iki Pak nyun sewu, koyoke nutupi mata, tapi malah nyetakno menjelaskan yang dilihat. Kecuali sampai pakai kacamata triplek, yo gelap, ya gelap jadinya. Artinya apa Pak? Dengan takwa itulah, dengan jalur wasilun itulah kau pakai kacamata sehingga kau itu bisa netral antara syariat dengan hakikat. Nek jenengan pakai sistem majetubun, ya ini ki, oke suwun. Jadi nggak mau hukum syariat, kita hanya melakukan hukum hakikat. Ini akhirnya tabrakan terus ngomong syafaat. Bacalah sholawat itu supaya kau mendapatkan syafaat besok di hari akhir, di hari dino kiamat. Sholawat iku apa Pak? Sholawat itu adalah as-sholat. As-sholawat itu jamak dugi sholat. Apa sih? As-sholatu ad-du'a. Ad-du'a bukan jalu. Ad-du'a iku sampen iku moro datang pada Allah. Iku sholawat. Itu namanya ad-du'a. Itu adalah jenengan iku
mendatangi Allah untuk bertemu Allah, takarub dan menuju Allah. Makanya mengapa kau membaca sholawat itu hikmahnya kembali pada dirimu sendiri, bukan datang Rasul, bukan. Lan jenengan ndongakno Rasulullah tingkate piro sampeyan aku iki? Rasulullah maksum, awak dhewe maus. Mestine Rasulullah sing ndongakne kita lah ngono ah. Ndak diwalik jadi kopral. Kopral ku ngekei tanda tangan jenderal. Nyun sewu, jenderal siji, kopral ribuan, sing menang sing putih. Ya jenderal. Nggih. Sing ngelantik jenderal apa kopral? Wis, cara jenengan dilantik jadi jenderal. Sing ngelantik iku kopral apa piye? Justru kopral iku sing ngelantik jenderal. Aneh pokoknya wong-wong iki. Asline Anda membaca sholawat kembalinya itu pada diri Muhammad iki lho dulur. Paham nggih? Dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lah ngoten to bahasane? Shollu alaihi wasallimu taslima. Ngapunten Kang Kadah. Bahasa sholawat iki sering dikhilafno, diperdebatkan. Nek cara kula sederhana mawon, sholawat itu madhep nang Gusti Allah, iku kok manfaati terhadap dirinya sendiri. Oke, dengan bacaan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terserah. Dengan bacaan apa iku mung wacanan, sing penting lebetene iki lho dulur. Akhlak ilahiyah nang Allah. Terus bagaimana pandangan hakikat tok misalnya iku mang pandangan tengah-tengah. Pandangan hakikat ya gur ngene, sing iso nyafaati makhluk itu adalah Allah. Cuman Rasulullah dikasih izin. Lah gitu loh Pak ya. Diizinkan, diizini oleh Allah untuk mensyafaati umatnya. Walaupun secara fisik syariat koyoi Rasulullah yang memberikan syafaat, ning bukan berarti Rasulullah itu mutlak yang memiliki syafaat atau bisa menolong. Kalau maksud daripada Muhammad iku makhluk, lho ngaten niki. Tetapi hakikatnya itu syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Ada lagi. Ya, ngapunten Gus. Saya Aziz dari Margadana, terkait laku di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara controlling atau kita mengetahui bahwa yang kami lakukan itu adalah dorongan nafsu basyiroh ataupun basyariah. Seperti halnya contoh misalkan saya bekerja kemudian ada pekerjaan lain lagi. Terkadang ada dorongan pengen pindah tempat. Lah, biar mengetahui itu adalah dari dorongan basyiroh atau basyariah itu pripun Gus? Ngoten nggih. Nggih, terima kasih. Janganlah kau pindah dari makom satu terhadap makom yang lain, manakala pindahmu itu atas dasar sifat basariah. Ini nanti menerangkan tentang makom tajrid dengan makom sabab, atau kerja satu ke kerja yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi pindahnya makom atau pekerjaan itu dari basiroh atau basariah? Mudah, gini Pak.
tatkala munculnya kehendak dulu ya, kehendak berarti kekarepan untuk pindahilah. Dalam hatimu muncul kerentek, kok ya sik eneng sakliyane Allah makhluk bentuk kita akoni kehendak kita, iku berarti dorongan basariah. Tapi kalau kerentek muncul itu, keakuan diri kita makhluk sudah tidak ada alias fana, terus ning ati sampen iku merasa Allahnya hidup itu yang berjalan, maka itulah basiroh. Gampang nggih? Ngomong gampang. Praktek po. Loh, estu Pak, praktek ingko nyuwun sewu akan menjadi mudah kalau Anda sudah terbiasa melumpuhkan melumpuhkan basariah. Dalam hikam Allah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, selama sifat basariah di dalam diri kita masih liar Pak ya, jangan harap Anda itu bisa bertemu Allah. Harus kau jinakkan dulu basariah itu. Laksana buruk Pak, buruk sing ditumpaki Kanjeng Nabi, nek umpama gak dituntun malaikat papat muqarrabin, liar gak iso tutuk Sidratul Muntaha. Mboten saged dumugi makom atau nek nggone sab langit 7 mboten saged. Liar. Makane gambare iku wong wedok wayu. Sirai lho ya. Wong wedok ayu, awake jaran. Yaitu nafsu nafsiyah atau amaroh di situ. Jadi di situ Pak, untuk niteni atau melihat ini dorongan basariah atau basiroh, tinggal sampean evaluasi, akuku hamba opo akuku Allah. Paling tidak, walaupun belum akunya Allah, dalam hati sampean itu sudah tidak mengakui keakuan makhluk sampean itu yang berirodah, tetapi ada dorongan Allahnya yang menjadikan saya berirodah. Itu minimal seperti itu. Itu muraqabah, belum musyahadah. Nggih, ada lagi? Bebas aku bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, hayat kan sifat. Bagaimana menjadi bukan sifat? Keterangannya terus Budi. Matur nuwun. Nggih. Sifatullah, asmaullah, af'alullah, dzatullah. Ayat itu tanda boleh disebut sifat. Bagaimana sifat itu tidak menjadi sifat? Kita harus masuk kepada mausuf atau yang disifati. Bener tadi saya ngomong di dalam hati iku Allah. Walaupun fisik saya ngomong duren. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana sifat itu tidak jadi sifat? Zat, sifat, asma, af'al jadi satu menjadi nama hayat hidup. Hidup pun masih sifat. Ning gabungan 4 perkara, tetapi maksud hidup itu yang bukan sifat. Bagaimana hidup itu bukan sifat? Intinya ngoten. Yang jenengan kudu ngadeg jejeg tanpa ono kiwa tengen. Berarti jenengan harus terlebih dulu dikatakan sudah ketemu galie kangkung.
Sampean harus sudah masuk di dalam susuane angin. Bingung tambahan. Ngeten Pak. Jenengan harus kehilangan jenengan. Kita kan makhluk Pak ya. Kita harus terfanakan keakuan hamba itu nanti. Kalau kita sudah fana, maka disitulah jenengan akan bertemu dikatakan bertemu terhadap yang disifati tadi. Allah nama, hidup sifat. Yang memiliki nama Allah siapa? Yang memiliki sifat hidup siapa? Kalau sudah sampai di situ, maka jenengan akan dimasukkan dalam golongan orang yang makrifat. Lah, orang yang makrifat itu orang yang tidak merasa makrifat. Bingung maneh iki. Bagaimana Anda bisa merasa bisa melihat Allah wong Anda itu tidak ada? Berarti yang dikatakan makrifat adalah yang melihat, merasa, mengimani terhadap Allah itu dirinya sendiri. Iku jelas Pak, di dalam hati sampean iku muncul ngoten ning gak iso ngomong. Bergelora di situ. Bapak Ibu, walaupun jenengan iku secara lahir ngomong sifat, mboten napa-napa. Tapi artinya yang disifati. Umpama sapa sing ngaji? Allah. Tapi bahasa Allah itu ada di dalam hati jenengan. Terus Allah iku sampai terjemahno. Bahasa mukhlason. Mengambil sikap seperti ini hukumnya benar. Sebab antara di luar dan di dalam sama miturut sampean, tapi gak sama miturut orang lain. Saged ditampi Pak? Allahu la ilaha illa huwa wahid. Satu itu bukan berarti tulisan satu. Dan satu bukan berarti dua, bukan satu tulisan satu, tapi satu itu adalah maksudnya ahad. Jadi wahid itu bukan maksudnya tulisan angka satu. Kalau tulisan angka satu mesti harus ada dua, tiga dan seterusnya. Yang dimaksud wahid di sini adalah sebetulnya ahad. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada yang lain. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Jadi harus ahad Pak. Nek kepingin jenengan bukan sifat, ya kudu ke ahad. Jadi bahasane ning ati sampean ngomong Allah, secara dohir ngomong mukhlason utawa diri jenengan. Iku benar manakala ruhaniyah sampean iku estu wonten ahad. Sik bingung? Nek bingung rokokan sik. Pak, des pundi? Saged mlebet dereng. Sik, sampean rokokan Pak. Sampean rokokan dulu. Rokokan. Mboten merokok. Sampean rokok, Din. Rokok. Sampean sumet Pak. Mboten napa sampean sumet.
Nggih, sampean sumet, tolong sampean sumet. Kula asal tangklet, Pak. Sing sampean sedot rokok napa? Sampurna. Sampurna dari jenis Samsu napa? Aga. Oke. Sing kula sedot niki nggih ndugi Sampurna jenise Samsu. Nggih. Namine kan beda, Pak. Ketika sampean sedot beluke sami mboten. Halo. Beluk. Asap sama nggih? Sama. Oke, nyun sewu, Pak. Wis sampean ngen-ngen niku mawon kene ajenge tilem. Rokok kita sama dari sumbernya adalah Sampurna. Nggih? Walaupun namanya beda-beda. Ada Ji Samsu, ya, ada Aga, ada apapun bentuknya, mil terserah. Tapi ketika sampai sedot, kula nggih sedot, asapnya sama. Bicara rasa, mohon maaf, kemungkinan tidak sama. Sebab apa gak sama? Rasa itu iman, Pak. Nek iman iku semakin baik, maka semakin enak. Artinya iman kita itu semakin baik di mata Allah, tatmainnul qulub, hati semakin damai. Gitu? Semakin damai. Kalau sudah sampai kedamaian, maka di situ la farqa bainahum. Tidak ada bedanya rasa tadi, sebab rasa itu hanya di sini. Nanti kalau sudah masuk sudah tidak ada rasa. Senang tafakuri. Wis tak dudune ayati. Banyak orang-orang kata Allah di dunia ini tergolong orang yang merugi. Mengapa merugi? Karena waktu demi waktu, masa demi masa, hatinya lalai pada Allah. Wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa Allah bersumpah, banyak manusia yang merugi. Sebab apa dia merugi? Waktu demi waktu digunakan untuk lalai terhadap Allah. Tapi kecuali illalladzina amanu, mereka sudah condong imannya pada Allah, wa amilu, dan ngelakoni as-solihah, berarti jenengan iki sudah menyedot, merasakan, diwastani iman iku bener. Iman yang sudah sampai pada makrifat pada Allah, manakala bukan kita yang merasakan, bukan kita yang merasakan. Lah terus siapa? Aku Allah. Nah, berarti keakuan kita pada saat merasakan, meyakini, iku kudu geser, Pak. Kudu geser. Kudu tidak berfungsi. Ini namanya fana. Sebab saya tanya, kita aslinya itu ada napa mboten? Mboten ada. Gara-gara kita merasa ada ini tadi lu, akhirnya kita sampai kapanpun tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang ada di situ. Jenengan kali kula nyun sewu tidak akan pernah menuju mausuf atau yang disifati manakala kita masih disifat saja. Gak bisa. Kita harus berani masuk terhadap yang disifati. Hidup iku sifat. Nyifati siapa? Nyifati sesuatu yang tidak.
Pun jelas Pak. Niki mau sufi ya iki. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki lo ngomong, aku iki bos. Nah, Gusti Allah nyeluk njenengan bos ya. Aku iki bos luwih idek katimbang urat nadimu. Wis. Kok gak ketok? Lah ngono ya. Kita kok gak melihat karena kita melihat dengan mata dohir, mata hati buat melihat. Mata hati adalah iman, itulah wajahnya ruh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya ku arahkan wajahku ruh terhadap wajah Allah. Mana Allah? Lilladzi, yaitu zat maha suci yang menguasai jagat langit dan jagat. Iku doa iftitah ya. Biasanya diwaca ngaten toh. Tapi gak tahu dilakoni, diwaca tok tapi gak tahu dilakoni. Ya iku lho Pak, umumnya menungso sing merugi ana kono. Amanu, percaya yang dimaksud adalah dengan ilmu yang, dengan ajaran yang telah diberikan Allah di dinul haq inilah akhirnya muncul iman. Setelah itu wa amilus solihah, dan kita melaksanakan laku yang soleh. Berarti kembali laku soleh adalah husnul a'mal nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin, yaitu laku yang rohaniah kita condong hanya pada yang disifati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wis, ada lagi? Sik bingung Pak? Nggih, mengke sampean tafakuri Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahuddin dari Cabawan. Nggih. Mau bertanya Pak. Saya kan tidak pernah menjalankan zikir la ilaha illa anta. Nggih. Atau zikir Allahu. Nggih. Tapi saya merasakan sering bisa apa ya? Seolah-olah saya bercanda sama Allah, atau karena yang saya jalankan zikir hati saya sering melihat orang digerakkan sama Allah. Kan saya ada orang datang, Allah yang menggerakkan gitu. Terus tiba-tiba ada yang jatuh ke tempat saya, terus oh bercanda sama saya. Saya begitu terus Pak. Untuk memantapkan itu saya harus zikir apa itu Pak? Ngoten nggih. Waalaikumsalam. Langkah berikutnya nanti sebetulnya itu Allah sendiri yang membimbing ruhaniah jenengan untuk bertemu terhadap Allah. Jenengan terus wadifahkan istiqomahno terus zikir rasa itu tadi. Rasa itu iman. Di setiap aktivitas apapun tolong fastaqomu, kukuhkan terus. Nanti ada waktu sendiri yang Allah sudah berjanji jenengan diletakkan ainul basirah, berarti makrifat. Laksana paku Pak, paku ditutuk, mohon maaf, ditutuk ambek palu. Kalau belum mancep blis ditutuk terus mboten? Mesti ditutuk. Artinya jangan heran kalau ahli tasawuf atau ahli syuhud untuk menguatkan iman di dalam kemakrifatan ujian bertubi-tubi. Kadang ditutuk bengkong. Diterus nih kali Pak Tukang, mboten mungkin. Kecuali Pak Tukang sing atine loro. Gawekno digawanti maneh. Lah ngoten nggih. Mestine itu kalau ditutuk bengkong dikencengke melih, ditutuk bengkong dikencengke melih, terus dikuatno dengan tang baru ditutuk. Niki bandel niki bandel. Artinya Allah itu selalu memberikan kasih sayangnya khusus tentang Ar-Rahim terhadap kita lewat Ar-Rahman, ya.
Kadang kita diingatkan Allah lewat nikmat, si tetep ae hati ini gak gelem bertemu Allah. Lewat anugerah yo gak gelem. Wis akhirnya apa? Dilewatno musibah. Baru jenengan kait eling, ya Allah. Ya wis. Akhirnya ditang Pak, paku iku digecok itang terus ditutuk palu. Ada yang paku itu ditutuk gak mau melebu-melebu, gak bengkong ning ora tidak masuk. Apa? Ya pasti dijogokno bodem Pak. Mak jelem. Nek wis mancep jelep, ikilah ainul basirah, wis gak iso obah. Seperti tadi. Ini kalau sudah dibuka, des, nyatalah gosok. Ini baru jenengan dalam hati sampai imani ngomong, hakul basirah mengatakan, oh iya penggosok. Umpomo saya bilang, bukan gosok Pak ini tahu. Percaya sampean? Nggak akan percaya. Artinya kalau iman sudah hakul basirah, senajano anak sampean gudo, iku wis sampean gak akan yakin anak. Gusti Allah sing ngejak ngomong ya ngono, Gusti Allah. Mangkane kula nek saged nyimpulno Gusti Allah kadang ya lucu, ya, kadang ngejak guyang-guyu, kadang ya ngejak muring. Jadi apa pertanyaannya, langkah berikutnya? Tetap jenengan asah zikir sirul asr tadi. Nanti Allah sendiri yang membimbing, meletakkan jenengan di ainul basirah, bahkan di hakul basirah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapunten Allah sifatullah wujudullah. Kemudian dikaitkan dengan di Asmaul Husna, ya wajidu, ya wajidu, bahwa Allah yang maha mewujudkan, yang kaitannya dengan kudroh. Maka teniku ngapunten. Sirullah datullah, ngono nek cara wong Jawa biyen. Sifatullah. Saniki wis pinter nahwu, pinter maca Quran. Sifatullah, sirullah. Apa sih sirullah itu? Sirullah manakala konteksnya ilmu adalah ilmu tentang rahasianya Allah. Mana? Ya sing saya sampaikan secara umum, yang banyak orang menolak. Saya ulangi, sirullah kalau konteksnya adalah ilmu tentang rahasia Allah yang selama 23 tahun ini saya sampaikan. Yang fakta di lapangan banyak yang menolak. Enggak apa-apa, itu hak masing-masing. Saya tidak akan pernah menyalahkan Anda yang menolak, enggak, karena semua diri itu ada prosesnya masing-masing. Bagaimana saya menyalahkan orang berjalan ketabrak cagak sebab gak melihat atau buta? Nggak bisa, maklum gitu loh Pak, maklum. Tapi kalau sirullah yang dimaksud zatnya, maka dengan ilmu inilah, ilmu rahasia Allah lah yang membuka tentang zatnya Allah. Yang dimaksud tentang zatnya Allah niki wau lho Pak, jelas. Sirullah datullah. Terus sifatullah, sifat-sifat iku sing endi? Ya iku sing ditampilke mulai wujud sampai mutakal liman. Di situ ada 4 pembagian.
nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Niki komplit pun kula bahas nang satu file 10 bab itu di situ. Wis. Asmaullah iku yang mana? Asma jeneng. Jeneng Allah iku wis dipencar-pencar menjadi 99 yang di dalam Al-Qur'an disebut Asmaul Husna. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Artinya 99 itu nama Asmaullah Husnul Khotimah, Asmaul Husna dicecep ning asma Allah beleng. Inilah asma yang 100. Sing nama sing 100. Lu tak ulangi mana? 99 Asmaul Husna dicecep nama situ. Ini namanya ahadiyah, proses ahadiyah. Jalep. Akhirnya nama ahad, mari ahadiyah ke ahad, disebut namanya ahad tunggal, itu hanya Allah. Pertanyaannya, yang ke-100 yang mana? Ning donya Pak, ana jeneng papan, kursi, meja, taplak, asbak, rokok, iku nama. Semua nama. Kembali kepada sifatullah, sifatnya makhluk la haula wala quwata. Nek sifatnya Allah ilang nafine niki, nggih. Ilange nafi wujute illa billah. Tetap ikit secara tulisan ada, tapi nggak ada, wujudnya nggak ada, bentuknya illallah. Iku menjadi sifat hakikate Allah. Wis. Nomo-nomo sing ning makhluk kabeh iku sapa ya sing kei nama jeneng kembang? Sapa ya sing kei jeneng kembang iku ya? Duren. Asale sapa ya sing kei nama duren ya? Piring, lepek, gelas. Lah ya. Ini sejarah loh Pak ya. Sejarah. Kalau kita nanya sapa sing kei jeneng, ya sing ahad mang. Artinya walaupun jenengan nyebut nama ahad Allah, di dalamnya itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ngoten maksudnya. Lah, manakala jenengan sudah sampai pada ahad, itulah namanya sing dimaksud Dzatullah. Pun jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa mang? Wajibul wujud apa? Kenapa mang? Ya wajibu Allah maha mewujudkan. Sing ditakok ini mang apa lali aku? Kenapa Pak? Loading wisan, mari kena duren. Kalau Allah itu sang yang maha wujud, terus wujudin dunya iku apa tak wujudin Allah? Perasaku gak ngono kok mang. Cebi ya napa wae? Kula supe. Nggih, sing nyuwun ingkang dimaksud. Nggih. Wonten Asmaul Husna ya wajidu. Wajibu, nggih. Wajidu. Oh, wajidu. Wajidu. Nggih. Mewujudkan, maha mewujudkan. Nggih. Dijelaskan sekaligus
dengan unsur kudrohnya Allah. Oh, Hakikian. ngoten nggih, sampun pun cetha. Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi di dalamnya hidup. Bahasa Jawa, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Manakala nggak ada Nur Muhammad, maka tidak ada dunia dan seisinya. Manakala tidak ada sel di dalam nutfah Quran ya. Kalau biologi itu nutfah mani yang ada di bopo, di ayah, di dalam mani itu ada sel. Ini yang disebut Nur Muhammad. Manakala tidak ada sel itu yang disebut Nur Muhammad, maka tidak akan terjadi dunia dan seisinya berupa jasad jenengan niki. Nek prosesnya kan kudu kumpul ambek biung ya, ibu akhirnya hamil, pertemuan antara sel telur dengan ovum, akhirnya hamil terus wujud jenengan kalih kula. Wujud jenengan kalih kula iki minangka dunia dan seisinya. Pertanyaannya, sing maha wujud, sing wujud ini sapa? Allah. Allah yang mana? Tinggal pertanyaannya kita memakai kacamata mana. Tadi saya katakan Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Berasai. Oke, iki SD paham. SD paham. Andai kata saya berkata sekarang mahasiswa, ku tampakkan wujudku sing laisa kamislihi tadi lo ya, dengan majas Nur Muhammad, kira-kira jenengan pripun? Ku tampakkan wujudku yang berupa Nurullah, yang ada yang sebutan roh. Pripun? Niki sik mamang, Pak. Karena kita mulai sejak kecil didoktrin tentang masalah khalik dengan makhluk. Wis, iki ku hidayah Allah sih masuk. Artinya kita sampai kapanpun akan sak mamang, takut. Manakala mengatakan aku Allah, yang namanya Nur Muhammad atau ruh, gak wani Pak, gak berani. Hanya mereka lah ya yang dikatakan kekasih Allah, atau yang disebut sebagai orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Niku wis gak mamang maneh, gak akan terjadi kemamangan. Karena imannya dia sudah hakul basiroh, imannya sudah hakul yakin. Kita yang belum sampai di situ mesti Pak mamang. Buka di dalam surah Al-Anbiya 29. Barang siapa yang berani menyebut aku Allah sementara di dalam hatinya belum bertajalli, syirik hukumnya. Syirik. Artinya silahkan Anda itu berkata la ilaha illa ana yang dimaksud adalah ana akunya Allah, manakala Anda sudah melewati tahalli dan duduk di tajalli, baru nggak ada masalah. Lah, ini tidak terlepas dari kudrat dan irodahnya. Mana kudratnya, mana irodahnya, kehendak irodahnya. Yang kehendak itu ditanamkan di dalam hati seorang bopolan biung. Kehendak. Dek, ayo ndang gawe anak. Lah ngono bahasane.
Iku kehendak. Lah kudratnya mana? Ya yang menjadikan koma jenengan. Kudratnya yaiku siratal mustaqim. Coba nek gak siratal mustaqim, sirat sing menggok-menggok yang ini ora dadi. Nyun sewu. Jadi irodah yang ditaruh terhadap irodahnya Allah yang ditaruh terhadap bopolan biung, ayah dan ibu, itu sebetulnya irodahnya Allah. Lah kudratnya kekuatan yang terjadi pada saat itu. Bon. Kudrat irodah dadi siji, maka maujud. Maujud ya wujud jenengan kali kula niki akhirnya. Lah sing maha mewujudkan iku ya sapa? Ditarik maneh. Bon. Kula nek ngomong Nur Muhammad iku sik munting anak TK. Nek ngomong Allah TK mboten munting. Ya sak lumrahe Allah iku sing nyiptakno sebagai khalik laisa kamislihi sayun. Ya paham artine akal iki saged nampa. Tapi nek tak sebut wiji kang dumadi iku sejatine adalah manifestasi atau si majas wujudnya Allah. Jadi Allah itu dimajaskan bentuk nurullah. Kan gini Pak, wujudku kata Allah sing laisa kamislitan biar dikenal oleh makhlukku tak rupakno nurku yaiku jenenge nurullah. Lah wujude nurullah iku dunya saisine. Nyun sewu, rasa sing disebut gurih dan lain sebagainya itu sejatine laisa kamisli sayun. Lah dimajasno wujude ya iki duren. Nek aku ngomong duduk duren ya dilokno wong-wong. Wong-wong munting. Sehingga lebih baik saya mengatakan secara batiniah sejatine rasa kang rupa gurih pahit manis yaiku wujude laisa kamislayun. Lesanku ya kudu ngomong duren. Mboten ngomong iki pahit. Ya salah. Iki legi, iki gurih. Sing bener iku iki duren nyimpen rasa manis, pahit, gurih. Iki wis SD paham. Apa maneh di aslino jenenge. Iki Allah sing nyimpen rasa manis, legi, gurih. Lah, iki mahasiswa iki. Wis, mahasiswa kebanyakan nggih bingung kok. Apa maneh arek SU. Kita akan menuduh bopolan biung sing kuat, sing duwe karep. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, otomatis kembali kepada Allah. Begitu. Ye, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Derek tanglet Gus, kula saking dusun Gembong, Kecamatan Talang. Derek tanglet ciri-ciri anak soleh sing kepripun. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandangan apik manusia, pandangan Allah juga bagus. Ada pandangan jelek manusia, ada pandangan jelek di mata Allah. Yang ketiga, ada pandangan bagus di mata manusia, di mata Allah belum, alias jelek.
Ada pandangan di mata manusia jelek tapi di mata Allah bagus. Jadi yang ditanyakan ciri-ciri anak yang soleh itu bagaimana? Bon, kantun jawab kula. Nek dari pandangan menungso, ya mereka sing sobo langkar, sobo masjid, patuh dengan hukum syariat dan lain sebagainya. Iku anak soleh pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah gak melihat jasad, tapi Allah melihat hati. Al-qalbu ay ar-ruh. Imam Ghazali nek dawuh nang kitab Ikhya, yang dimaksud hati itu bukan atine ayam pitik, bukan. Hatinya wedhus, bukan. Tapi al-qalbu ay ar-ruh. Nah ini Allah melihat pandangan hati, kelakuannya hati. Kelakuannya hati bagus iku yang bagaimana mingkol bin zahidin, hati yang sudah berakhlak ilahiyah pada Allah. Sekarang ini ada pak orang pandangan menungso iku elek, nggih, ora tahu salat, ya, ora tahu poso. Ramadan niku lho, wis tah orang mandang Islam KTP, jadi ngono. Tapi kita tidak tahu kalau ruhaniyahnya selalu berzikir. Ada golongan yang seperti itu. Berarti pandangan manusia jelek, pandangan Allah bagus. Sekarang kita milih yang mana? Ada pandangan manusia itu bagus, pandangan Allah jelek. Berarti ruhaniyah kita duduk mingkol bin rohibin, hati condongnya terhadap duniawiyah. Wis sampeyan maknani dhewe. Sekarang njaba njero api, lho wis. Njaba njero elek, lho wis. Wis sampeyan artekno dhewe pun. Paham nggih? Pun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus, wabarakatuh. niki perkenalkan nami kula Salman dari Kramat Badhe Tangget, Gus. Niki bagaimana syahadatnya Rasulullah waktu masuk Islam dan bagaimana cara penyampaiannya pada umat tentang syahadat saat masuk Islam tersebut. Terima kasih. Nggih. Mulai zaman Nabi Adam itu syahadatnya yang kedua tetap Muhammadur Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad dewe itu yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, tidak mengatakan wa ana Rasulullah, ndak. Mengatakan ya tetap Muhammadur Rasulullah. Akhirnya terhadap kita umatnya ya tetap Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad itu siapa? Halo. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan. Nyun sewu ya, estu nyun sewu. Bagaimanapun juga alasannya, tatkala mata dohir itu buta, tidak akan pernah bisa pulang. Dan atau mata dohir itu enggak buta, jalannya gelap, tetap tidak akan pernah bisa pulang. Enggak percaya, habis ngaji nanti ayo pulang. Yang matanya enggak buta kita tutupi supaya buta. Nyampe rumah enggak nyampe. Oke, kita katakan enggak buta. Pemerintah pada malam hari ini khusus di Tegal, Kota Madya, seluruh lampu ini kon mata ini, sepeda motor yo gak oleh diurupno lampune, mobil yo gak boleh mulya, peteng dedet melek yo ora bakal ketok dalane.
Pertanyaannya, nyampe rumah ndak? Mboten. Otomatis niku. Niku otomatis. Berarti perkara yang menutupi hati harus dihilangkan. Dan juga perkara yang menjadikan jalan itu terang, yaitu cahaya makrifat, hati juga harus didatangkan. Hal itu akan terjadi terhadap orang-orang yang pertama ilmu, amal, dan istiqomah. Terus pertanyaannya tadi, syahadat mulai Nabi Adam sampai kita ini semuanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ternyata dijawab di dalam surah tadi, surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad bahwasanya aku ini sama dengan kau, sama manusianya, berarti makhluk. Artinya makhluk bisa datang sampai di sini karena Rasulullah diperintah Allah. Itu Kanjeng Nabi loh ya. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan dawuh terhadap kita sebagai umatnya yang isinya, aku iki sama mbak awakmu rek, ngono lho. Ojo nyembah aku, ojo muji aku, mujo aku, ojo. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah, siapa yang ku itu Rasulullah. Ini gak percaya bu kau? Alhamdulillah. Surat apa mang? Al-Kahfi ayat 110. Utawi sekabeh pujalan puji kulillahi mung kagungane. Loh. Berarti Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya ruh ini menyembah kepada makhluk. Nggak boleh. Memuji terhadap nggak boleh. Makanya Muhammad ikut disebut makhluk. Sifatnya makhluk la haula wala quwata. Artinya bisanya bergerak sebab ada yang menggerak. Itulah Allah. Akhir disebut Rasulullah. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula mohon maaf nuwun izin panjenengan kangge contoh kula ajeng cerita di dalam mimpi. Nggih. Nggih ngapunten. Andaikan panjenengan seorang tokoh sedunia, seorang cucu Rasulullah, terus jenengan gadah pakaian yang paling disukai berbuat jubah, terus kula injak-injak. Nggih. Niku menurut panjenengan pripun? Pripun? Nggih. Ngoten. Ngapunten nggih. Terus kedua, banyak cerita seorang ulama banyak yang bertemu dengan Rasulullah. Terus apakah Rasulullah tidak memberi pelajaran dinul haq kepada orang yang bertemu? Demikian, terima kasih. Ngoten. Sampun. Warisani Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum munculnya Al-Quran, Allah turunkan wahyu kitab yang disebut Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Sebelumnya apa sesudahnya? Sebelumnya, ya, sebelumnya. Kalau seperti itu berarti kitab Injil, Taurat, Zabur gak sempurna dong. Nah gitu dah. Bapak Ibu, sebetulnya itu sudah sempurna.
Zabur diturunkan Allah sempurna. Mengapa lantas harus muncul Taurat? Sama, untuk menyempurnakan. Mengapa? Karena pada saat itu Zabur telah dienggokkan fungsinya. Wahyu-wahyu Allah itu dinodai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya makna dan maqasidul a'dham, maksudnya, inti maksudnya itu diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan aslinya. Akhirnya muncullah yang namanya Taurat. Begitu juga muncul Injil. Begitu juga muncul Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apakah ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk mengubah maksud perwahyu Allah? Saya jawab, ada. Bahkan sudah lama itu diprogram supaya maksud satu persatu wahyu Allah yang kita terima itu tidak sesuai dengan aslinya. Contoh, nyun sewu, jenengan nek arepe maem iku disuruh bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya supaya jenengan mangan iki cek gak diewangi setan. Aku tekok, sing duweni sifat mutlak niku nama apa sing duweni nama? Sing duweni nama, bukan nama. Tapi mengapa kita tidak diajarkan yang memiliki nama? Kok nama tok? Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Hune mburi lek gak diterangke. Kula gosok saged ya. Oke. Wis tah penak nek ngaji model ngene iki. Sejam 2 jam wis gak krasa, paling mari ngono krasa remek ngono ae. Lho iki wis ana bismillah iki lho dulur. Sing tak bunderi iki lho gak dibahas. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah Ar-Rahman Ar-Rahim mausufe kundi iki lek gak dibahas dulur. Bahas jeneng ae. Wis. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa yang memiliki nama Allah di situ tidak dikenalkan? Apakah nama itu bisa untuk menyegah nafsu? Apakah bisa nama itu mendatangkan mudarat dan manfaat? Mestinya yang memiliki nama. Tapi mengapa itu gak diomongke lho, gak diajarke? Padahal sifatnya wahyu itu, Pak, mohon maaf, dari Allah ke Rasulullah itu tidak akan pernah ada yang bisa untuk merekayasa. Sifatnya wahyu itu aman, mutlak keamanan nih. Cuman kok yora digenahke asline lho niki lho. Wis krasa wegah jenengan. Oke, kalau kita ngomong babakan proses tahapan, oke. Dari syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Lantas mengapa kalau ada seseorang atau
orang dekat kita naik hakikat makrifat kok ya didendeni. Ayo. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Surat Ibrahim ayat 3. Ayo. Didendeni. Ojo engko gendeng. Ojo iku sesat. Wis. Makanya mohon maaf. Jadi sengaja ini nanti akan dibahas tentang mutasabihat. Arti ke dalam aslinya bagaimana. Tapi entah, saya juga tidak tahu kapan itu nanti digelar. Pun. Ketika jubah itu ditinggalkan terus diinjak-injak, bagaimana saya? Nyun sewu, kalau pendapatku makhluk, bisa apa saya? Aku bisanya la haula wala quwata. Kusandarkan semuanya itu pada Allahnya. Niki sikap saya. Jadi saya sendiri bisa apa? Wong statusku itu la haula wala quwata. Aku hanya bisanya bersandar pada Allah yang memberikan semua keputusan tersebut. Pun satu. Yang nomor 2 apa bang tadi Pak? Yang ditanyakan nomor 2 tadi lu. Oh para ulama ya gini. Ketika ada seseorang itu bermimpi bertemu Rasulullah, apakah ini orang ini disebut ulama menurut menungso apa ndak ya? Pokoknya orang-orang yang bertemu Rasulullah. Pertanyaannya, apakah dia diajarkan dinul haq? Lah gitu nggih. Nyun sewu Pak. Nek perkara sampean pengin ketemu Rasulullah mboten ketemu Allah lo ya. Cukup sampean wadifahno dzikir khafi bisa. Gak usah sirul asrar atau dzikir hakiki, gak usah. Nek cuman kepingin ketemu Rasulullah. Itu kan makhluk. Cuman pertanyaannya tadi, apakah mereka ini juga diajarkan dinul haq? Nah gitu toh. Iku yang bisa menjawab yo individu. Lah bagaimana saya tahu kalau itu diajar Rasulullah dinul haq? Wong gak tahu ketemu aku wongi. Ya gak tahu tak takoni. Cuman begini, Pak. Ini taruhan saya. Taruhan. Jenengan kan sudah paham tentang dzikir khafi, dul-dul thariqah, ya dah? Terus yang kedua, jenengan sudah juga membawa dzikir sirul asrar untuk ketemu Allah. Manakala jenengan iki khalwat secara khusus tengah malam, kok ya Allah memasukkan Anda di maqam mukasyafah di alam lahut ketemu Rasulullah, jenengan tangklet. Iki taruhan kula ya, taruhan. Tahu taruhan nggih? Ngene. Sampeyan takok ya Rasulullah, apa sing diajarkan oleh klason? Tahu klason ya, men ya? Ya mu klason iki lho, Bel. Mr. Bell ini ya, Mr. Bell. Apakah dulu jenengan juga menyampaikan? Kalau Rasulullah jawabannya enggak, iku akal-akal nafsune muklason dewi, misalkan ya. Wis kula sampean WA langsung tak tutup ngajiku gak kelayapan tutup Tegal. Seperti itu. Ini taruhan. Taruhan saya. Dan atau gini, Pak. Apakah yang diajarkan mukhlason itu sesuai dengan apa yang jenengan ajarkan di dalam surat Fatah itu tentang bil huda wa dinil haq? Nek pancen ora,
tak tutup pondokku, tak tutup ngajiku. Wis. Mengapa saya berani mengatakan seperti ini? Secara syar'i sudah dibuktikan oleh salah satu jamaah, sudah ada 4 yang lapor saya. Cuman sing lapor tidak itu belum ada. 4 sudah mengatakan sampai nangis, sampai wis enggak. Akhirnya sampai sekarang tidak aku temui. Orang 4 ini. Karena apa? Karena salah penghambaan. Kata Rasul, ojo kok muji awakmu nang aku, tapi pujiinlah Allah yang menguasai diriku. Lah keliru akhirnya kata peduli nganti saiki. Paham maksudullah? Innama ana basarum mislukum. Rasulullah iku dawuh, ojo muji aku, ojo mujo nyembah aku, tapi pujiin pujon sopo sing tak puji sing tak pujo. Itu Rasulullah. Tapi mohon maaf, ada opini kelompok yang menggiring umat ini untuk memuji terhadap makhluk. Ini ku sayangkan. Wong Rasulullah sendiri lewat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 nggak mau dipuja, disalahno, dibenerno, disuruh mujo sopo sing tak pujo. Lho ngoten lho. Jadi inilah cek mboten ngeribon, maksud kula ngoten, langsung los. Itulah namanya hablum minallah, hubungan roh sampai langsung pada Allah. Gak usah ngeribon. Tahu ngeribon ta, Pak? Karambol iki sing ditek wis. Atau nika lho, Pak. Biliat nika lho. Ditabrakno runu padahal nyontoli rene. Kesuwen to, Pak, langsung ditukno idok disodok dul. Lah. Penak. Karepe Rasulullah seperti itu. Ngoten lho ya. Nggih, napa malih? Halo, Gus. Niku ngapuntene arti dari mimpi itu dengan saya gimana itu? Mimpi yang mana? Ya tadi aku mimpi menginjak jubahnya seorang tokoh pemimpin Thariqah sedunia itu. Thariqah apa hakikat? Pemimpin Thariqah sedunia itu yang saya menginjak jubahnya itu. Gini. Dengan saya artinya apa? Oh, baik coba wong ahli hakikat yaiku ajaran iki diilok-ilokno. Udah. Wis berarti salah komunikasi. Sekarang di dalam thariqah munculnya dzikir la ilaha illallah al hayyul qayyum. Surat Ali Imran ayat 2 kalau nggak salah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dia itu adoh. Jauh. Metune dzikir namanya khafi atau sirri. Disebut di dalam hati ngucap Allahu Allah. Iki ning thariqah ya. Siapa yang sudah masuk thariqah akan paham dzikir khafi. Lah, sebelum kita suluk lewat wiritan dzikir ini, kita ada istilah robitoh. Istilah ya robitoh. Robitoh itu menghadapkan wajahmu terhadap wajahnya mursyid, ya. Paham ya? Yes. Dengan alasan kau bisa sampai pada Allah karena lewat aku. Akhirnya berbicara masalah sanad, masalah sanad. Itu yang terjadi. Cuman saya berkata atas diri saya sendiri. Puluhan tahun bos, saya solo itu nggak wusul-wusul. Jebule malah mendapatkan ilmu karomah. Ruh nomor togel meni arepe metu saiki
muncul karomah di dunia kasyaf. Banyu disebul, diwaca, dikekno wong liya, sing lara dadi waras, karomah. Tujuannya si Salik Solo itu ketemu siapa? Hakikatnya Allah toh. Mengapa kita bahas-bahas selain Allah? Karena memang kelas kita. Huwa, dia jauh. Mestinya harus naik ke anta. Anta dekat kamu. Kalau kita ngomong kamu berarti sudah dekat. Kata Rasul, inilah iman yang sudah ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ini bahasa jubah kan kehormatan Pak Bu, ya. Pakaian kehormatan. Apa maknanya sampai menginjak-injak jubah? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Ketika ada istilah proses seseorang mengenal awal-awal dinul haq, ngapunten, dipahamkan Allah tentang masalah kerohanian hakikat pada Allah. Jenengan nek dijak ngaji babakan syariat mungkuk mboten? Ayo mungkuk toh. Nek cara anak kecil gumoh, ya gumoh ha. Istilah jenengan duduk pangan aku. Tetapi kalau dihidangkan ilmu ketauhidan, gayeng, anteng sampai antengi sampai ketur. Kulo kinten ngrungokno ini anteng. Tiba ketika ngene gak balik. Berarti keturah. Loh, enggak Pak. Hati dengan sendirinya kita bicara seperti itu. Itu maksud makna daripada menginjak-injak kehormatan. Nah terus bagaimana? Gak apa-apa bos, proses. Nanti kalau Anda memang betul-betul berjalan di atas wasilun, sudah sampai makrifat Allah, ini nanti kalau ada mendengar pengajian isinya syariat tok, langsung sampai bisa memaknai mutasabihatnya. Oh gitu toh maksudnya. Jumat krungu khotib khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niki rukun khutbah, sahnya khutbah. Dulur-dulur monggo ditingkatni takwoni. Lah ngeten nggih. Yaiku ninggalni larangan, njalakno perintah. Sampai langsung memaknai iku secara rohaniah. Mana larangan yang dimaksud? Jenengan nyembah mujo sakliyane Allah. Mana perintah? Anikbudullah, hanya pada Allah. Iku. Tapi menengahi sampeyan kok langsung ngadeg. Pak Khotib terangno pisan. Yo gak ngono. Jelas nggih? Jadi bentuk hati sampean iku mang gumoh, gak seneng. Itulah makna daripada menginjak-injak jubah tadi. Artinya lah gak kanggo ngaji ora ene isine. Biasanya ngoten. Ning mriki, ya toh? Gremeng ngoten niku. Sebetulnya sama. Yang kita golongan ahli hijab ketika ditui ilmu hakikat keceron. Wes. Akhir panas iki ndang mulih hae. Ngoten. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus niki kula senang banget nderek kajian jenengan. Dan niki kula badhe tanglet mboten angel-angel sing gampang mawon, tapi kula rada bingung.
Niki sing pertama badhe kula tanggetaken masalah bab salat. Masalahnya niku salat kan ajarane Kanjeng Nabi nggih. Lah niki kula hidup boten teng zamane Kanjeng Nabi. Nggih. Lah pertanyaane kula sing pertama, dalu niku Kanjeng Nabi salat dhisit napa ngilmu dhisit? Nggih. Terus kaping kaliye Kanjeng Nabi niku jaga salate sampai akhir hayat napa wonten lirene Gus? Sewaktu-waktu maksudnya soalnya wonten mirengi liren istirahate maksudnya kadang ngeten Gus, kadang wonten pun makrifat wah salate kula wonten waktu subuh ada berhentinya. iya Ya. ngeten mawon nggih Gus. Nggih. Matur suwun sanget Gus, niki kula seneng banget derek pengawasannya jenengan. Nggih. Apa mang sing pertama lali aku, Bos. Nggih, sing pertama niku angsale Kanjeng Nabi salat riyin napa diparingi ilmu riyin niku sing pertama. Ilmu atau nggih. Nggih. Pun. Ngilmu dhisik apa praktek dhisik? Ngene ya. Salat dhisik apa praktek dhisik? Mungkin wahyu yang pertama yang Allah turunkan tentang masalah ning Quran iku Iqra. Iqra adalah salah satu kalimat perintah, bacalah. Apa maknanya bacalah? Padahal pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca. Kalimat perintah bacalah itu sebab kita tidak bisa membaca. Kok umpama kita sudah bisa membaca, nggak mungkin ada kata perintah. Apa asbabun nuzulnya turunnya surat Iqra, bacalah, karena memang pada saat itu belum bisa membaca. Terus caranya kita membaca berarti harus belajar. Belajar berarti tolab ngelmune dulu. Belajar dulu. Setelah kita belajar ngelmune baru membaca. Setelah kita membaca baru benar yang disebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Berarti berilmu dulu kemudian ngelakoni. Awwaluddin ma'rifatullah. Kita beragama, awal beragama kita harus makrifat Allah dulu. Lah makrifat terhadap Allah, terhadap Tuhan itu juga ada prosesnya, nama, sifat, terus zat, artinya yang memiliki nama. Ada beberapa proses di situ. Coro saya mau pengen ketemu Desi, Pak, untuk bercinta. Ya aku kuduruh namanya dhisik. Berarti ada yang mengenalkan. Son, di Jakarta itu ada orang namanya Mbak Desi Ratnasari. Sifatnya piye? Bla 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 bla. Akhirnya cocok ning atiku. Tak sesuaikno antara nama dengan sifat dengan wujud yang disifati. Cocok apa enggak? Akhirnya cocok, ketemu. Inilah akan tumbuh dalam diri saya cinta yang disebut cinta sejati, cinta yang tidak tahu berkhianat. Lah ini kepada Allah seperti itu. Jadi seharusnya itu ilmu dulu, Pak. Seharusnya itu ilmu dulu. Sebab seseorang tidak akan pernah dikatakan benar melakukan sesuatu manakala itu tidak dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin
dunianya sukses, pertama harus berilmu. Nah, berkenaan dengan ilmu, maka kita harus mencari siapa yang punya ilmu itu untuk belajar. Bahasa kita harus mencari ilmu yang untuk mendasari ruhaniyah kita supaya berakhlak ilahiyah pada Allah. Kata Rasul, walaupun adanya di negeri Cina, maka kau harus ke sana. Sampai hadis Rasulullah iku wajib tolek ngelmu mulai songko ayunan embok sampai dumugi ilal lakhdi, sampai dumugi pati. Iku artinya sampai kapanpun Anda tetap wajib mencari ilmu sing untuk menuju masa kang abadi. Apa? Man aradal akhirah fa'alaihi bi'il. Ya ini. Jadi Pak harus ilmu dulu. Logikanya saya kasih contoh. Saya mau pasang banner reparasi TV rusak. Saya sebagai reparasi TV rusak. Artinya TV ini mengharapkan bisa hidup. Lah ini kalau saya tidak punya, gak belajar di ilmu elektro, mana bisa? Gak iso. Saya harus belajar dulu kursus ilmu elektro baru buka banner menerima TV rusak. Nah, ini manakala suatu saat ada masyarakat yang ingin membetulkan TV rusak, kita nggak bingung. Kita tahu, oh ini letak yang menjadikan dia tidak berbunyi, tidak keluar gambar. Bagi ahli elektro mesti tahu Pak. Tapi bagi kita yang tidak pernah tahu ilmunya, melihat TV rusak, ya digelak-gelak tok. Ayo coba nekat tok. Sawaderi Pak, mbuh wis kabel sing ireng dilih, sing abang dilih, iki BI, ngono barangkali. Diodenya, oh ini. Elko-nya, oh ini. IC-nya, oh ini. Boso sudah disoderi, dilebokno nang listrik. Just gak metu gambare, malah metu belu. Iku namanya konsleting. Karena kebutaan kita tentang ilmu. Sama. Rasulullah pun juga dididik oleh Allah langsung. Walaupun bahasa syariate harus melalui malaikat Jibril. Itu pasti ilmu itu disampaikan dulu. Nabi Adam juga wa 'allama Adamal asma wa 'allama lan mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam asma'a ing piro-piro nama, berarti pembelajaran ilmu. Ngoten nggih. Rasulullah sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya lali aku. Ayo sambung boleh Pak. Yang kedua itu kita tak nggak menyaksikan ya Gus ya. Sholatnya Kanjeng Nabi itu golongan yang taat apa yang dakling. Apa dakling? Kadang-kadang arang-arangan loh Gus. Oh gitu. Iya. Soalnya gini ya Gus. Sampun. Iya. Rasulullah pernah bersabda terkait siku ya, apa iki kencet tah sampak ngapal ini nduduhno saking taati beliau itu dalam bersujud. Sampak ditanya salah satu sahabat, ya Rasulullah, jenengan iki kan wis dijamin surga nih toh, lah ngaten nggih, sudah dijamin akhirate mesti maghfirah, mesti jenengan iki bi ghairi hisab. Lala po
mengapa jenengan kok sujud? Lah ngoten ta? Akhirnya dijawab Rasulullah, apakah tidak boleh saya bersujud ini mensyukuri atas semua anugerah Allah. Lah, terus kita yang sudah makrifat itu opo harus arang kadang? Nah, ngoten nggih? Arang kadang. Ya kadang-kadang Gus, kadang-kadang saya sholatnya tempat khusus, cukup meditasi. Nggih, itu sudah termasuk sholat. Itu benar enggak Gus? Ngeten. Mengke dhisik. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah 238 dibuka. Hafidu do ngrekso sira kabeh alas sholawat iku jamak Pak, jamak dari sholat ing piro-piro sholat. Jagalah sholat, beberapa sholat berarti as-sholawat ay al-maktubah. Secara syariat sholat yang diwajibkan itu ada 5 ya, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iki pandangan syariat kan sing dilakoni jasad iki to Pak ya. Yes. Itu tidak ada huruf wakof, ndak ada. Langsung ataf wassolatil wusta. Dan juga jagalah sholat tunggal. As-sholat itu berarti tunggal. Al-wusta tengah-tengah. Ini kalau saya terjemahkan dalam muhakamah tafsir berarti sholat tengah wusta itu adalah sholat asar. Ada yang mengatakan asar, ada yang maghrib, terserah. Tapi kalau saya tarik di dalam mutasabihatnya, tak tarik dari Al-Quranul Qadimnya, al-wusta adalah sholat yang dilakukan ruhaniyah, hati. Apa arti daripada sholat? As-sholat ay ad-du'a. Ad-du'a itu yang dimaksud bukan jaluk nang urusan dunya. Ud'uni astajib lakum. Lah ngeten nggih. Dimaknani wong umum jalu sira ni ing ingsun. Allah toh. Kalau kau betul-betul njaluk nang aku, gak nang liyane aku ya astajib, tak sembadani. Artinya apa, Pak? Ahli hakikat iki ud'uni ku mara, Pak. Datang nang sapa? Allah. Artinya sebelum kita minta sesuatu harus bertemu terhadap yang memiliki gak terus kita itu langsung mundut ngambil sesuatu, gak izin ketemu yang mempunyai contoh jenengan punya tonggo itu punya duren, wow, glantong ngoten ya. Garwa sampean iku nyidam kepingin mangan duren. Anda nggak punya tanaman duren, adanya tetangga. Di pasar nggak ada. Sampean iki menemui yang punya duren dulu, opo langsung ngambil durennya? Menemui. Pak De, Bude, bojo kula nyidam Bude. Angsal kula nyuwun duren setunggal. Ya Allah Pak, berhubung Pak De Bude iku sampean wongno, sampai minta izin, nggak ada alasan nggak dikasih, nggak ada. Apalagi alasannya itu istrinya nyidam.
Bahkan Bude, Pak D itu ngambilkan, wis tak ambilkan aja sama gitu. Coba sampai langsung ngambil sendiri tanpa izin, diintip kali Pak D, sopo ambil yo, diteriaki maling untung, gak diteriaki maling untung, mesti gak enak hati Pak D sampai nang panjenengan, gimana? Udah uni kebanyakan kita ketika doa hati itu mengharap menghadap terhadap makhluknya yang diminta, itu kebanyakan kita. Mestinya harus bertemu dulu kepada Allah. Artinya harus bertajali hati ini. Nggak boleh takholi, harus tajali. Itu baru benar. Jadi as-sholatu ayat doa. Berarti ruhaniyah ini harus bertemu Allah ketika saat sholat 5 waktu. Tapi fakta di lapangan terbalik. Mengapa terbalik? Karena maksud asli ayat hafidu ala sholawah gak digenahno poro alim ulama secara hakikiahnya, hanya secara syariah. Melihat setelah di sini ada wakaf al-wusta, wakumu lillahi qanitin. Qanitin iki maksudnya adalah khasyiin, wajib khusyuk. Lah, mana ulama yang ada mengatakan sholat iku khusyuk wajib? Ada? Enggak ada. Karena hatinya tidak orientasi terhadap wassolatil wusta. Ini persoalannya, gak paham tentang ini. Malah sing paham wong kejawen, munculnya namanya sholat dangim. Nggih mboten? Loh, kula dhisik nggih diajarke mbah ngono kok. Gusmi diajarnya mbah ngono. Sholat kejawen. Ya Allah. Tapi pada saat itu namanya sholat daim. Apa sih daim langgeng? Artinya secara ruhaniyah dikatakan nek kepethuk Allah itu gak hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Waktu makan ketemu, waktu opo ae ketemu. Jadi ruhaniyahnya sholat. Ditangkap wong syariat, wong mangan kok jarine. Lah ini umpama tak jelas no, ngene lho dulur, salat secara syariat itu yo gak sama dengan salat secara hakikat. Nek secara hakikat salatnya bertemu Allah di segala aktivitas apapun. Nek salat secara syariat jasmani ini yo ketemune 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus saiki tak elingno ben gak gelut tae. He wong ahli hakikat, ben wong syariat iku gak getem-getem. Tahu getem-getem, Pak? Muring-muring lho. Serem grem. Ya wis petuk ana Gusti Allah ing dalem waktu salat secara syariat. Ngoten nah. Iya. Nek jenengan koyok ngunu, akhirnya situasi di bawah ini gak keruh. Ini gak bisa kita lakukan manakala kita tidak mengikuti sistem wasilun, Pak. Kalau kita sistem majedubun gak bisa, harus wasilun. Wasilun apa ya? Sistem di mana syariatnya Kanjeng Nabi sing sampai sekarang jenengan ikuti ini dijadikan hakikat nuju makrifat Allah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sarai adalah ij'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jadikanlah hukum syariat yang terjadi pada dirimu ada 2, larangan dan perintah. Larangan tinggalkan, perintah jalankan. Ketika menjalankan itu jadikan hukum hakikat. Caranya
ya hatimu jangan mengakui kalau dirimu yang melakukan. Siapa? Ya Allah. Akhirnya jadilah aku Allah ning jero, gak ning jaba, ning jero. Wis, akhirnya sampailah ke makrifat. Nggih. Gus. Gus. Dalam Arif Gus. oke. Nggih, Arif Gus. Nggih. Pada tangket Gus niki sekedhik mawon niki. Kurang 5 menit ya? Ya. Oke. Pas jam 12 ya. menit. Kalau seseorang sudah di makom bako, Nggih, itu apakah kaitannya dengan Allah itu bersahadat atau tidak Gus? Mohon penjelasannya. Soalnya kalau sudah bako dan fana, apakah Allah juga bersahadat atau gimana itu? Nggih. walaupun tidak dibakok, kalau sudah dimusyahadah, yang menyaksikan dan yang disaksikan itu adalah Allah sendiri, itu namanya syahadat tunggal. Asyhadu alla ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah leburi. Sing nyembah dan yang disembah itu dirinya sendiri. Sing nyembah ya sing disembah. Iku qadim ala qadim. Baik di musyahadah fana kamil bakok sama. Kalau detik-detik di makom musyahadah. Perbedaannya 3 itu hanya durasi Pak Makrifat. Fana sedikit, kamil banyak, bakok terus menerus. Musyahadahnya terus Anek sing kamil itu tadi. Kayak aduse bebek nih lho. Yuk, bek. Yuk, bek. Untung Pak, wis iso balik sebelum mati. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adab. Sudah bisa kembali sebelum kematian. Iku gak ngerepotno Gusti Allah jemput. Dadi kata Rasul kalbarki berangkat dewi koyok kilat. Lah jenengan kali kula sekarang sudah suluk, sudah nyekel dikir sirul asrar, tapi sik mumet nanggone syu'aul basyirah, belum ainul basyirah wis. Iki ngerepotno Gusti Allah. Gusti Allah pulih jemput, bimbing dewi. Lah nek mau sing dhisik enak budal dhewe ya wis ngono. Lah padha mbek kula. Aku pengen gak ngerepotnya jenengan budal dhewe. Enak bebas. Ning dalan ya gak teko ya urusane, teko ya urusane. Cuman jenengan sing ning ati mir-mir jam 8 kok durung teko. Wis telepon ditelepon gak kena. Nah, tapi nek wis tutuk kene gak do magrib sing di omah legonan. Kula niki pesene Abah dulu ngono. Son suk kuwi nek pancen ditakdirna Allah gelar tentang dinul haq teko dhisik daripada jamaah. Apa obah niku kok kula kon teko dhisik. Sakmono katahe wong-wong iku sing duweni ati angen-angen iso kebulbet. Nek gak teko sing ngaji mlebu metu koyo kucing kobong buntute ngono lho. Kok gak teko-teko. Lho, nate Pak kula terjadi. Kemarin pagi di Tegal langsung cabut nang Banyuwangi. Acarane teng mriko mestine paling dimulai akhir iku jam 8. Kula ndugi mriko jam 09.00 punjul. Lah kumpule tiyang niku ngumpulnya orang mantun magrib. Wis angen-angen ya napa sing mriko nggih ngoten. Jadi tutuk apa gak, tutuk apa gak. Mbasa kula wis dugi mriko jam 9 lebih 15 kali. Baru laku panitiane. Sama. Saya juga berupaya dimanapun mending saya datang terlebih dulu daripada jamaahnya. Lah penak saged rokokan ngopi kali sohibul bed omong-omongan. Nggih.
Keranten sudah jam 12 dan besok pagi kami harus jam 7 kerja ya lah. Mohon maaf barangkali masih ada yang ditanyakan, nanti lewat WA aja ya. Nomor WA saya sudah ada. Mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa ma'rifatika min qoblal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana wa ilaihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fi umurid din wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.